Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tema bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat quotes tentang sholat, zikir, mencegah perbuatan keji, munkar dalam media sosial atau media lainnya. Kemudian pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Doa meminta kebaikan. Kemudian secara istilah, yaitu serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri kepada Allah, memahami keagungannya, kesadaran yang membuat manusia tidak melakukan akhlak yang tercela. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar walladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Secara diperintahkan salat disyariatkan kepada semua agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Wahyu kedua mewajibkan salat. Kewajiban salat malam dihilangkan diganti dengan kewajiban salat 5 waktu. Dalil diperintahkan salat dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Kemudian dijelaskan lagi di dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi setelah dijelaskan bahwa sholat itu wajib dikerjakan. Nah, hukum bagi mereka yang meninggalkan sholat, yang pertama statusnya kafir bila ia mengingkari kewajiban sholat. Kemudian dosa besar tidak sholat tanpa mengingkari kewajiban sholat. Nah, hukumannya menurut Hanafi, jika ingkar kewajiban sholat, bunuh, jika tidak ingkar terhadap sholat, penjara atau dipukul. Kemudian menurut Syafi'i, Maliki, ingkar kewajiban sholat, bunuh tapi tidak kafir. Kemudian menurut Hambali, ingkar atau tidak ingkar, bunuh. Sholat yang terlewat dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang lupa melaksanakan sholat, maka hendaklah menunaikannya pada saat itu ia menyadarinya. Jadi kalau lupa, langsung teringat, langsung sholat. Kemudian sholat dalam berbagai kondisi itu wajib dikerjakan pada waktunya, meskipun waktu hampir habis atau sah. Lewat batas waktu, dosa besar. Tidak sah, menjamak, tidak memenuhi syarat, sudah sampai di rumah. Sholat tidak mesti dilakukan di masjid, boleh di tanah, di aspal, di keramik, di trotoar. Untuk masalah wudhu itu sangatlah dipermudah, cukup sebotol air minum kemasan jika tidak menemukan air yang cukup, yang penting membasahi seluruh bagian yang diwajibkan. Bila tidak menemukan air, kita boleh bertayamum. Kemudian kita lanjut waktu-waktu sholat fardu. Waktu sholat fardu ada 5. Yang pertama subuh atau fajar, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat yaitu setelah sholat subuh kecuali ada hajat. Kemudian saat matahari terbit, waktu istiwa, setelah melakukan sholat asar, saat terbenamnya matahari. Kemudian kita lanjutkan dengan syarat-syarat bisa melakukan sholat.
Syarat bisa melakukan sholat itu ada dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib beragama Islam, balik berakal. Kemudian syarat sah, tahu waktu sholat sudah masuk, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Lanjut kita bahas tentang rukun sholat. Rukun sholat itu setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Niat sholat itu ada 5 waktu, ada niat salat subuh, ada niat salat zuhur, niat salat asar, dan niat sholat maghrib serta sholat isya. Kalian pasti sudah belajar tentang niat-niat sholat yang telah Bapak sebutkan tadi. Selanjutnya kita bahas tentang sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat yang pertama yaitu mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Posisi tangan di bawah pusar, antara pusar dan dada. Kemudian yang kedua melihat ke tempat sujud. Berarti mata kita terpusat pada sajadah kita, tempat sujud kita. Kemudian selanjutnya membaca doa iftitah. Kita disunahkan membaca doa iftitah. Selanjutnya kita mengucapkan amin ketika selesai membaca surah Al-Fatihah atau imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Kemudian meregangkan kedua tumit. Jadi tumit kita itu jangan dirapat, langsung diregangkan. Kemudian kita disunahkan membaca ayat Al-Quran. Setelah itu takbir antara rukun, doa duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, letakkan tangan di paha, salat kepada Nabi. Kemudian tasyahud akhir, doa sesudah salawat, menoleh ke kanan dan ke kiri, melirihkan salam kedua, menunggu imam selesai salam. Kemudian yang terakhir khusyuk dan tadabbur. Next, yang membatalkan sholat ada beberapa macam. Yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama, berbicara secara sengaja. Jadi kita tidak boleh berbicara saat kita sedang melakukan sholat. Kemudian yang kedua, banyak bergerak secara berurutan. Jadi kita itu tidak diperbolehkan bergerak secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga, hadas. Jadi kita tidak boleh berhadas ketika kita sedang sholat. Kemudian yang keempat, keluar najis atau terkena najis pada saat kita sedang sholat. Kemudian yang kelima, terbuka auratnya tatkala di dalam sholat. Jadi saat kita sholat itu tidak boleh aurat kita terbuka, harus tertutup. Kemudian yang keenam, merubah niat sholat. Jadi kita tidak boleh merubah niat sholat kita. Kemudian yang ketujuh, kita tidak boleh membelakangi kiblat. Kemudian yang kedelapan, makan pada saat sedang sholat. Jadi kalau kita makan pada saat sedang sholat itu batal hukumnya. Makan dan minum itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-10, tertawa. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk tertawa pada saat kita sedang sholat. Dan yang terakhir adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Mungkin itu saja hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, kita lanjut dengan materi mengenal zikir, amalan untuk melembutkan hati manusia dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kapan waktu untuk berzikir? Waktu untuk berzikir itu kapan saja. Bisa saat kita menunggu transportasi umum, menunggu waktu sholat tiba, menunggu waktu berbuka puasa tiba, saat mengantri atau menunggu teman, kapan saja kita bisa berzikir. Cara berzikir itu ada 3 macam. Ada cara berzikir dengan hati, ada cara berzikir dengan ucapan, dan cara berzikir dengan perbuatan. Kemudian hikmah melaksanakan sholat. Ada 8 hikmah yang dapat kita ambil dari kita melaksanakan sholat. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan yang lain terjalin baik. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah, memperoleh ketenangan jiwa, melatih hidup disiplin, membiasakan seorang pada perkataan yang baik dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu cara agar istiqomah sholat dan zikir. Cara yang pertama yaitu menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat, kita akan mati. Kemudian yang keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kemudian yang kelima, tanamkan niat yang tulus.
Yang keenam, upaya untuk selalu sholat berjamaah. Yang ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat. Kemudian yang kedelapan, banyak membaca buku keislaman. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.